ada untukmu. Aku ada untukmu. Hanya akulah untukmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka Allah yang paling tahu keadaanmu, paling paham cara untuk menaikkan kelasmu, paling paham, paling mengerti cara untuk membuatmu menjadi hamba-hamba Allah yang kuat keimanannya, yang sehat ruhnya. Untuk itulah Allah mengujimu dengan takdir-takdir pahit dalam hidupmu. Berdamailah, sabarlah, bertahanlah, semua akan lewat. Semua akan lewat. Semua akan berlalu, teman-teman. Tak selamanya hujan. Pasti ada waktunya hujan reda. Tak selamanya badai. Ada waktunya badainya berhenti. Tungguin, kalau habis hujan terkadang akan ada pelangi warna-warni. Tungguin, gak apa-apa. Waktunya diuji itu gak apa-apa. Sebab Dia yang paling tahu. Itu yang harus kamu ingatkan pada dirimu. Hati saya sakit, Ustazah. Suami yang begitu saya cintai berpaling hati. Tuh, ambil pelajarannya. Rupanya kamu terlalu mencintai makhluk sehingga Allah harus mengujimu dengan rasa bernama kecewa untuk mengingatkanmu bahwa cinta Allah lah yang hakiki, cinta Allah lah yang sejati. Belajarlah untuk mampu melewati ujian ini dengan cara yang paling Allah inginkan. Jadi kalau kamu ketika diuji suami berpaling hati, kamu malah berpikir emang dia doang yang bisa begitu, saya juga. Ya kamu namanya melewati ujian bukan dengan cara yang benar. Kalau kayak gitu, besok-besok kamu bakal diuji lagi dan lagi. Karena kamu masih harus remedial. Suami berpaling hati karena kayaknya saya kurang cantik. Kalau gitu saya mau berangkat ke Korea. Saya mau mancungin hidung. Saya mau tarikin benang. Saya mau sulam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan begitu seharusnya kamu melewati ujian. Kalau kamu jawabnya salah, ya kan harus terus-terusan ngulang. Lewati dengan cara yang terbaik. Bangunlah lebih awal di waktu malam. Sholatlah tahajud. Katakan kepadanya, ya Allah, maafkan hati hambamu
yang mencintai makhlukmu lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, kembalikan hatiku padamu. Jangan biarkan hati ini mencintai sesiapapun lebih daripada cintaku padamu. Ya Allah, jika hati seseorang berpaling dariku saja begitu sakitnya, ya Allah, Engkau jangan pernah tinggalkan aku. Ya Allah, Engkau jangan pernah tinggalkan aku. Insya Allah. Jadi cara berdamai dengan takdir. Satu, pahami hidup tempatnya ujian. Tak ada sesiapapun yang hidup di atas muka bumi tanpa diuji. Yang kedua, pahami apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kemudian yang terakhir, bantulah dengan doa dan takwa sehingga kamu melewatinya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, berdamai dengan takdir bisa kamu dapatkan dengan mudah. Hatimu jadi jauh lebih tenang, hatimu jadi jauh lebih damai kalau rahmat Allah senantiasa tercurah untukmu dan kasih sayang serta syafaat Nabi Muhammad tertuju padamu. Karenanya sangat saya sarankan, kalau kamu kepengen hidupmu lebih damai, hatimu lebih tenang, melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan, cobalah buat lebih dekat sama Nabi Muhammad. Banyakin baca sholawat. Ustazah, kan takdirnya Allah, urusannya apa sama Nabi Muhammad? Ini saya kasih tahu. Saudaraku sekalian, terkadang takdir berat yang harus kamu rasakan dalam kehidupan itu semacam ketukan palu dari Hakim yang Maha Agung atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum." Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan karena perbuatan dosa kalian sendiri. Terkadang Allah melihatmu rajin bener bikin dosa. Akhirnya kemudian Allah berikan musibah-musibah, hal-hal berat dalam kehidupanmu. Itu kayak semacam Allah lagi bilang, nih karena dosa-dosa kamu nih, tok, kamu harus menjalani hal-hal berat dalam kehidupanmu. Penjara seminggu, penjara sebulan, misalnya gitu. Kayak gitu. Saudariku sekalian, ketahuilah, dalam persidangan Allah kita punya pembela bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam persidangan kehidupan yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pembela kita, pengacara kita bernama baginda Nabi besar Muhammad.
yang telah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bisa nyampe bahkan kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Syafaat Nabi Muhammad, pembela kita sekalian. Karenanya ketika datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya senang banyak bersolawat kepadamu. Berapa solawatku yang aku hadiahkan untukmu? Kata Nabi, terserah kamu. Sepertiga Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Ini ukfir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Saya senang bersolawat padamu, berapa dari solawatku yang aku hadiahkan untukmu. Atau saya senang bersolawat padamu hai Rasulullah, berapa dari waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Kata Nabi, terserah kamu. Sepertiga Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Setengah Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan fatulutan, kalau gitu 2/3 wahai Rasul, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Idan falqul, kalau gitu semua aja Rasulullah. Semua solawatku aku hadiahkan untukmu, atau semua waktu luangku aku gunakan bersolawat padamu. Nabi Muhammad menjawab, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Jika itu kamu lakukan, ketahuilah akan terangkatlah seluruh bebanmu, akan terangkatlah seluruh susahmu, dan akan terampunilah seluruh dosa-dosamu. Sebab Nabi Muhammad adalah pengacara paling handal bagi kita umatnya, pembela paling sayang bagi kita umatnya. Ketika kamu mendekati beliau, ketika kamu banyak bersolawat kepada beliau, maka takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupanmu akan dengan ringan kamu melewatinya, atau akan lebih ringan kamu melewatinya. Yo, 3 hal itu ingetin terus. Untukmu yang saat ini sedang berada dalam masa-masa berat, untukmu yang saat ini sedang berada dalam ujian-ujian yang kamu rasakan tak ringan, untukmu yang sedang terluka, untukmu yang sedang bombardir dengan berbagai macam badai-badai dalam kehidupan, ingatkan hatimu bahwa hidup memang harus begitu. Tak pernah ada siapapun menjalani kehidupannya senang terus-terusan. Dan ingatlah bahwa ujian yang datang dalam hidupmu adalah cara Allah untuk menaikkan derajatmu, cara Allah untuk menyembuhkanmu dari berbagai penyakit yang datang dalam keimananmu, untuk menjadikan imanmu lebih kuat, untuk menjadikan agamamu lebih sehat, untuk menjadikan hatimu menjadi hati yang kokoh. Hingga nanti ketika datang waktumu kembali kepadanya, kamu datang padanya sebagai peraih husnul khatimah. Hingga datang waktunya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah telah membentangkan pintu rahmatnya lebar-lebar untukmu. Sebab kamu telah menjadi hamba yang mampu melewati ujian dengan cara yang paling dia inginkan. Kamu telah menjadi hamba yang masuk dalam daftar hamba-hamba tercinta dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, untukmu yang sedang berada dalam ujian, mendekatlah kepada Sang Pembela, bersolawatlah padanya, dekatkan hatimu padanya. Dia tak akan membiarkanmu melewati badai ujian sendirian. Dia akan membelamu. Dia akan menolongmu dengan syafaatnya. Tengadah tangannya membuatmu lebih ringan melewati berbagai ujian dalam kehidupan. Doa-doanya kepada Allah lebih mustajab. Maka jadilah kamu sebagai seseorang yang ada namanya dalam tengadah tangannya. Dengan cara jadikan namanya selalu ada dalam lisanmu dengan kamu rajin bersolawat padanya. 3 hal itu kalau kamu ingat, 3 hal itu kalau terus-terusan ada dalam dirimu, maka lihat bagaimana ujian dalam kehidupan sepahit apapun akan kamu lewati dengan cara yang paling benar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratur rasul. Al-Fatihah.